siang teman-teman, rekan-rekan planter, sahabat planter semuanya. Jadi ini adalah vlog pertama saya. Kita ya sama-sama sharing tentang replanting sawit. Yang kebetulan ini di tempat saya ini lagi ada replanting sawit. Cuma ini kebetulan alatnya sudah pindah ke lokasi yang lain, udah selesai. Nah, jadi kita bahas pertama ya, di vlog pertama saya ini kita bahas ya sebenarnya banyak teman-teman semuanya ya, untuk pertimbangan untuk kenapa sawit itu harus kita replanting ya. Jadi ada beberapa hal. Yang pertama, mungkin sahabat-sahabat semuanya mungkin ada yang sudah tahu ataupun belum, sebagai untuk menambah wawasan. Jadi yang pertama itu adalah untuk umur tanaman kelapa sawit. Nah, kalau sahabat-sahabat semua umur tanaman kelapa sawitnya itu sudah lebih dari 25 tahun, itu menjadi salah satu pertimbangan nih untuk bisa direplanting. Nah, itu yang pertama, umur tanaman lebih dari 25 tahun. Nah, yang selanjutnya yang nomor 2 adalah tinggi pokok. Nah, tinggi pokok, nah kayak gini. Tinggi tanaman kelapa sawit kita itu sudah lebih dari 13 meter. Nah, kalau udah lebih dari 13 meter kayak gini, nah ini adalah sudah saatnya, sebagai satu pertimbangan juga, sudah saatnya kita replanting. Kenapa? Karena kita sudah payah untuk mengegreknya, terutama biaya untuk upah atau kos panennya juga sudah cukup mahal, dan juga tenaga yang pandai untuk manen sawit kita juga sudah jarang, sudah langka, dan kalaupun ada pasti nanti minta bayar yang mahal, jadi itu kosnya jadi tinggi ya. Yang selanjutnya yang nomor 3 adalah tadi yang pertama umur tanaman, yang kedua tinggi pokok, yang ketiga adalah produksi. Nah, kalau produksinya itu sudah di bawah standar atau di bawah 14 ton per hektar per tahun. Jadi kalau 14 ton per hektar per tahun, nah berarti per bulannya per hektar sekitar 1 ton. Nah, kalau per bulan 1 ton itu sudah waktunya juga itu sebagai pertimbangan kita untuk direplanting. Karena apa? Karena untuk biaya kos produksi, kos perawatan, kos biaya pupuk yang apalagi biaya pupuk yang saat ini cukup mahal, itu jadi pertimbangan kita juga untuk kita replanting, ganti tanaman yang baru, yang produksinya bisa lebih banyak lagi. Terus yang selanjutnya yang nomor 4 yaitu adalah tegakkan nih jumlah pokok per hektar. Nah, kalau jumlah pokok per hektar mungkin biasanya teman-teman ada yang 125 pokok per hektar, ada yang 136 pokok per hektar, ataupun ada yang 145 pokok per hektar. Nah, itu mungkin masih stabil ya. Tapi kalau udah di bawah 100 ya, patokan kita adalah di bawah 100 pokok per hektar. Nah, itu udah saatnya juga kita replanting. Karena apa? Karena sudah banyak titik-titik tanam kita itu yang banyak berlubang, sehingga harus kita ganti baru lagi, tanaman baru, sehingga jumlah pokoknya bisa lebih banyak. Jadi itu adalah empat dasar pertimbangan kenapa tanaman sawit kita ini harus kita replanting. Nah, yang lebih lanjut lagi untuk replanting ini teman-teman, itu harus kita planning teman-teman semua. Jadi mungkin teman-teman semua yang baik itu punya lahan pribadi ataupun lahan koperasi, ada baiknya kita rencanakan teman-teman semuanya. Jadi kita rencanakan itu paling enggak 10 tahun sebelum masa replanting kita itu udah kita rencanakan. Kenapa? Karena kita bisa butuh banyak persiapan kita untuk kegiatan replanting ini. Jadi kayak misalnya nih, kalau misal 10 tahun, misal teman-teman semuanya nanti bisa menabung nih, misal per bulannya bisa konsisten menabung mungkin 200.000, 300.000 atau 500.000 per bulan, sehingga nanti ketika pada waktunya replanting, teman-teman semua nggak kaget tentang biayanya. Jadi untuk paling nggak untuk biaya
kehidupan sehari-hari itu sudah ada untuk udah ada dana cadangan untuk biaya kehidupan sehari-hari. Nah, untuk biaya biaya replantingnya kan nanti kita bisa untuk kalau koperasi atau kelompok tani, nah itu kan nanti bisa entah atau bermitra dengan perusahaan, nanti kan perusahaan yang memikirkan. Nah, jadi harus betul-betul rencana itu harus kita pastikan ya, harus kita buat rencana jangka panjang selama 10 tahun. Misal teman-teman tanaman kelapa sawit teman-teman semuanya saat ini umurnya baru 10 tahun atau 15 tahun, baru enak-enaknya manen, baru banyak-banyak manen. Nah, itulah sebenarnya waktu yang tepat untuk kita menyisihkan sedikit hasil dari sawit-sawit kita ini untuk kebutuhan di masa replanting yang mendatang. Jadi kalau konsisten misalnya setiap bulan 300.000 kawan-kawan sisihkan untuk tabungan replanting, maka tentunya ini nanti selama 10 tahun paling enggak sudah dapat kita sekitar 36 juta ya kan teman-teman semuanya. Kalau misal 300.000 kali 12 berarti kan 3 kali 12 36 setiap tahun 3.600.000 kali 10 sekitar 36 juta. Nah, itu kan untuk biaya replanting ataupun biaya paling enggak biaya kehidupan sehari-hari, untuk biaya makan. Nah, itu kan bisa tercukupi buat beli berasnya lah bahasanya, bisa tercukupi dari tabungan replanting kita. Nah, itulah sedikit ya, ini pembukaan dari saya untuk vlog pertama saya ini di kebun ya, di kebun kelapa sawit, salah satu kebun perusahaan. Nah, ini kondisinya. Nah, ini mungkin apa aja nih, ada nggak dari teman-teman semua, mungkin ada pembahasan atau saran atau apa, jadi bisa dituliskan di kolom komentar ya teman-teman semuanya. Ini vlog pertama saya, kita bersama-sama kita sharing untuk sawit yang lebih baik. Jadi mohon dukungan dan doanya, mohon like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman semuanya untuk vlog video saya saat ini. Jadi mohon bantuannya teman-teman. Salam sukses, salam planters semuanya. Terima kasih. Demikian, selamat siang teman-teman semuanya. Salam sukses.